Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita mengawali kegiatan pagi kita hari ini dengan melakukan ibadah secara online. Meskipun kita masih di rumah saja, kita tetap bersemangat ya. Sebelumnya, Miss mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama mengikuti ibadah online. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang duduk diam saat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama-sama Yesus di dalam rumahku. Yuk kita sambil berdiri ya, kita sambil melakukan gerakan. Mari kita bernyanyi bersama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, kita sudah bersama-sama menaikkan pujian Yesus di dalam rumahku. Anak-anak tahu tidak? Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Apakah itu? Benar, taat. Kita mau naikkan pujian taat bersama-sama ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Irin. Tema kita pada pagi hari ini adalah hormatilah orang tuamu. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama, mari kita naikkan pujian hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak tahu tidak lagu ini? Ya, meskipun lagu ini lagu baru, kita mau belajar bersama-sama ya. Yuk kita naikkan pujian hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu
selalu bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, amin. Hai, halo, selamat pagi. Senang sekali rasanya Miss Irin bertemu dengan kalian semua. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan hari ini cerita firman Tuhan berkisah tentang menghormati orang tua. Kalian di rumah pasti tidak tinggal sendiri kan? Kalian pasti tinggal dengan mama papa, atau ada yang tinggal dengan kakek nenek, atau ada yang tinggal dengan om, tante, pak de, bude. Nah, itu semua adalah orang-orang yang lebih tua dari kalian. Kalian lihat ya, di rumah ada berapa orang tua yang tinggal bersama kalian. Lalu kalian sebutkan siapa saja orang tua yang tinggal bersama kalian. Nah, di antara orang tua yang tinggal bersama dengan kalian, siapa sih yang harus kalian hormati? Apakah papa atau mama saja? Ataukah kakek nenek saja? Atau semuanya? Ya, kalian harus menghormati semua orang tua yang tinggal bersama kalian. Ya, kalian juga hormat kepada mama papa, kalian hormat dengan om tante, kalian hormat dengan kakek nenek. Jadi, semua orang tua yang ada di sekeliling kalian harus kalian hormati. Setuju? Tidak boleh pilih-pilih. Miss, aku maunya itu taat kepada mama papa aja, Miss. Kalau sama-sama kakek nenek, gak usah, gak apa-apa. Boleh seperti itu? No, tidak boleh. Ya, kepada siapapun orang yang lebih tua dari kalian, kalian harus taat, kalian harus hormati. Setuju? Nah, hari ini kita mau sama-sama menyimak salah satu tokoh Alkitab yang semasa hidupnya, mulai dari dia kecil sampai dia dewasa, dia sangat taat kepada orang tuanya. Kalian mau tahu siapa? Ya, kita mau simak bersama-sama tentang Samuel. Siapa dia? Ya, kita mau bersama-sama mengenal salah satu tokoh Alkitab, yaitu Samuel. Kalian mau tahu kisahnya seperti apa? Kita simak bersama-sama ya. Kalian duduk yang manis, kalian dengarkan dengan baik. Lalu kalian nanti bisa ceritakan kepada mama papa, kepada adik kakak. Oke, setuju? Kita simak baik-baik ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, yaitu Bapak Elkana, mempunyai istri bernama Ibu Hana. Mereka mempunyai anak dan diberi nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya Samuel ke rumah Tuhan di Silo dan dititipkan kepada Imam Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu malam, Imam Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum juga padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel.
Samuel, Samuel. Dan ia pun menjawab. Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Imam Eli, katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Imam Eli menjawab, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur, dan Tuhan memanggilnya sekali lagi. Samuel pun bangun dan pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan pun memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun dan mendapatkan Imam Eli serta berkata, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Sebab itu berkatalah Imam Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka Samuel pergi tidur kembali. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Imam Eli memanggil Samuel dan berkata, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semua yang difirmankan Tuhan tanpa menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel pun semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Samuel pun dipercaya menjadi nabi Tuhan. Nah, video tadi berkisah tentang seorang anak yang namanya Samuel. Ketika Samuel belum dilahirkan, ya, orang tua Samuel, yaitu Ibu Hana dan Bapak Elkana, mereka sangat merindukan untuk mempunyai anak. Setiap hari Ibu Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, Tuhan, berikan aku anak ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau nanti Tuhan mengabulkan permintaanku, aku akan mempersembahkan anakku untuk Tuhan. Setiap hari Ibu Hana berdoa seperti itu. Ibu Hana tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Dia tetap bersabar menunggu sampai akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan Ibu Hana. Dan Ibu Hana mempunyai seorang anak dan dinamakan Samuel. Nah, lalu Ibu Hana memberitahu Samuel, dulu ketika ibu belum punya anak, ibu berdoa setiap hari kepada Tuhan supaya diberikan anak. Dan ibu berjanji kalau nanti suatu saat Tuhan mengizinkan ibu punya anak, ibu mau mempersembahkan kamu menjadi pelayan Tuhan. Kamu mau kan, Nak? Lah, apa yang dikatakan Samuel? Karena Samuel taat kepada ibunya, karena Samuel mencintai ibunya, dia mencintai Tuhan, dia taat kepada ibunya. Dia mau menjadi pelayan Tuhan. Samuel tidak pernah mengeluh, Samuel tidak pernah, aku nggak mau, Ma, aku mau tinggal aja sama Mama. Tidak, Samuel taat kepada perintah ibunya dan kepada perintah Tuhan. Nah, berkat keteladanan Samuel itu, ia kemudian menjadi seorang nabi yang disegani oleh bangsa Israel. Hidupnya pun menjadi kesaksian yang memberkati bahkan hingga saat ini. Anak-anak,
Samuel adalah contoh yang baik untuk kita belajar hormat dan taat kepada orang tua kita. Seringkali kita mendengar papa, mama, kakek, nenek yang ada di rumah memberikan perintah kepada kita, tetapi kita sering tidak mendengarkan. Pernah kalian melakukan itu? Nah, jika kalian masih melakukan itu, mulai hari ini tidak lagi ya, karena kita sudah mendapatkan teladan dari Samuel untuk selalu taat kepada orang tua. Suatu kali ketika orang tua kalian menyuruh kalian, ayo nak tidur siang, ayo nak belajar, seringkali kalian melakukan apa? Enggak ma, aku gak mau tidur siang, aku gak mau belajar. Kalian tahu, hal itu sangat menyakiti hati orang tua kalian. Kalian menjadi anak yang tidak taat, itu sangat menyakiti hati orang tua kalian. Mulai hari ini, jika kalian menyayangi orang tua kalian, kalian harus taat, kalian harus patuh kepada orang tua kalian. Oke? Baik, mari kita bersama-sama belajar satu lagu tentang menghormati orang tua. Kalian belajar bersama-sama menyanyikan di rumah ya. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadikan berkat untuk kalian semuanya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Kami berjanji Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat kepada orang tua dan mendengarkan semua nasihat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Kami sangat menyayangi mereka, kami mau menjadi anak yang taat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Mi senang sekali anak-anak semuanya bisa bersuka cita, bisa bergembira, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya? Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami. Bapa, terlebih kami juga mau taat kepada Tuhan Yesus. Bapak, sebentar lagi kami juga akan melakukan kegiatan bermain kami. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.